Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ibu-ibu rahimakumullah, pada hari ini kita akan lanjutkan bahasan surat Al-Baqarah 233 yang judul kajiannya adalah perempuan dalam perspektif surat Al-Baqarah ayat 233. Dan sekarang menginjak halaman 12, yaitu tentang tanasub ayat ilal ayat. Tanasub itu dari munasabah, hubungan, kaitan, korelasi antara ayat dengan ayat. Karena kita ketahui bahwa ayat itu saling menafsirkan. Kita lihat ayatnya adalah surat Al-Baqarah 233 berkaitan dengan tanggung jawab wanita. Wal walidat yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha la tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi wa 'alal warisi mislu dzalik fa in arada fisalan antaradim minhuma wa tashawurin fala junaha 'alaihima wa in aradtum antastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Kita lihat ayat 233 ini dengan 221 dan 200 sampai 232. Itu berkaitan dengan pernikahan dan perceraian. Dengan pernikahan bisa mewujudkan keturunan, walaupun keturunan itu bukan wajib. Makanya kan ketika Aqil bin Abu Thalib menikah, itu ada orang-orang yang mendoakan birrifa wal banin, semoga pernikahannya rukun dan punya anak. Banin itu bahkan laki-laki. Semoga rukun dan segera punya anak. Maka Aqil itu mengatakan la taqulu hakada, jangan mendoakan seperti itu. Jangan mendoakan punya anak kalau kepada yang nikah itu, karena bukan wajib. Tapi la taqulu hakada, beliau katakan jangan mengatakan begitu karena sudah qad nahana Rasulullah. Rasul sudah melarang kita untuk mendoakan nikah punya anak itu. Tapi doakanlah barakallahu laka wa baraka alaik wa jama'a bainakuma bi khairin. Makanya ibu-ibu kalau ada yang nikah jangan mengatakan semoga punya anak, jangan. Dan nikah teh untuk hayang boga anak unggul. Ada yang nikah nggak mau punya anak segera. Karena itu sangat pribadi, mau punya anak mau tidak nggak masalah. Kadang-kadang orang tua teh kukuh, ayo nanya punya anak.
Saya juga punya anak sudah 21 tahun nikah, nggak punya anak. Binti juga tuh, anaknya yang 2 tidak punya anak. Belum. Tapi jangan ditagih-tagih itu. Orang masuk ditagih kapan punya anak, belum tentu. Jadi tidak semua yang nikah itu buru-buru punya anak. Jadi kalau kita punya anak dan anak kita yang nikah tidak punya anak, jangan ditagih-tagih. Itu rahasianya. Karena stres. Itu terus terang itu anak saya ketika ditanya oleh kapan punya anak, stres itu. Yang tidak punya anak itu ditagih-tagih. Jangan. Karena apa? Karena bukan tanggung jawab. Bukan kewajiban. Ya akhirnya kan anak saya juga bawa anak orang lain diurus. Nyaahnya alabatan kan. Ada anak orang lain juga. Dan paling rewel itu cucu itu kepada saya juga. Jadi kadang-kadang anak itu bukan kewajiban. Tapi kalau ternyata punya anak, baru bertanggung jawab urusan anak. Ini mah teguran Aqil bin Abi Thalib kepada sahabat yang mendoakan punya anak. Kata beliau, jangan mendoakan itu karena itu dilarang oleh Rasul. Yang diperintah itu barakallahu laka wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khairin. Dan itu barakallahu laka wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khairin itu sudah saya bahas. Sudah jadi buku 188 halaman. Mau dibahas di Majelis Ta'lim Baitur Rahim, ada abdi tugasnya tafsir di dia. Nanti paling-paling di Al-Huirat kalau mau dibahas. Tapi di Al-Huirat sekarang sedang membahas perempuan dalam perspektif hadis, yaitu berkaitan dengan 2 perempuan, yang satu ahli neraka, yang satu ahli surga. Nah, jadi dengan pernikahan itu ada yang mewujudkan keturunan, tapi bukan kewajiban. Eta mah rek boga turunan rek teu, terserah masing-masing dan terserah Allah. Enggak usah maksa-maksa ya. Tapi kalau mau generasi penerus, ambil saja anak orang lain. Kan? Tergantung pendekatan. Iya, tapi kan tergantung pendekatan, birokrasi juga. Jadi birokrasi itu kalau mau resmi beradministrasi, kalau tidak beradministrasi mah saling urus, saling saling pikanyaah, nggak masalah. Hanya kan kita kalau ngurus teh ingin administrasi, segala macam disahkan, padahal sebetulnya mau disahkan mau tidak oleh negara nggak masalah ngurus itu kan. Tapi kumaha lamun budak mabur nya teu naon ari geus teu betaheun mah balik ka indungna bikeun deui ka indungna. Nggak usah jadi masalah. Tapi kan kadang-kadang kita kalau hayang bikannya teh kudu tercatat. Mana sih nikah. Nikah bener tercatat, nggak bisa di hotel digerebek itu boga surat nikah. Anak angkat banyak. Apa resmi atau tidak jadi masalah. Nah, oleh karena itu setelah hak dan tanggung jawab antar suami istri diterangkan pada ayat sebelumnya, maka pada ayat 233 diterangkan tentang tanggung jawab suami istri sebagai orang tua terhadap anak. Tapi bukan hanya terhadap anak, dengan
suami istri juga. Itu A. B. Ayat sebelumnya menjelaskan tentang hukum perceraian. Serta dampaknya dari perceraian itu pada suami istri. Nah, ayat 233 ini mengungkap tentang siapa yang paling bertanggung jawab mengurus anak. Kan perselisihan urusan anak apabila perceraian itu sering berlarut-larut. Dan barusan juga saya mendengar berita perselisihan antara mantan istri dengan mantan suami urusan tanggung jawab terhadap anak. Kemudian tanggung jawab ayah bagaimana tatkala ayah dan ibunya itu bercerai. Dengan demikian mengandung isyarat bahwa perceraian itu bukan hanya berdampak pada kehidupan suami istri, tapi juga berdampak pada anak. Bahkan sampai ada yang tidak mau bercerai gara-gara anak. Padahal anak nama pemikiran orang tua. Ya orang tua sampai tidak mau bercerai gara-gara anak. Ya kalau tidak mau bercerai bagus. Tetapi kalau tidak mau bercerainya itu sambil tidak rukun, bahkan ada yang sampai 15 tahun suami istri teh bercerai ente, bergaul ente karena perselisihan. Jadi janda bukan, bersuami ente, digagayong. Duda bukan, beristri ente. Ada yang seperti itu. Sampai 15 tahun dan tahun 2000 kemarin 2024 berarti kan sudah 16 tahun sekarang. Saya tanya, kenapa kamu kan Bapak kalau seperti itu kenapa bercerai saja masing-masing istri? Suruh punya suami, Bapak terus punya istri. Jawabannya karena karunia anak. Nah kalau Islam itu sarrihu hunna bi ihsan, amsiku hunna bil ma'ruf, atau sarrihu hunna bi ihsan. Rukun, membangunlah rumah tangga secara ma'ruf, secara baik. Kalau bercerai secara baik. Jangan digangayong. Ya, jangan digangayong. Makanya perceraian dibahas di dalam Al-Quran dan hadis. Tapi kan katanya ada hadis abghadul halal ilallah at-tolak. Yang halal paling dibenci Allah adalah tolak. Tapi yang tamakan hadisnya doib. Hadisnya doib dalil itu teh. Jadi tidak bisa dijadikan dalil. Makanya halal dibenci itu. Ya kalau halal ya tidak dibenci itu. Tidak dibenci, tidak dianjurkan kalau halal. Itu kalau halal itu tidak dibenci. Makanya sekarang ada produk halal yang tidak dibenci. Dan ternyata produk halal itu bukan hanya makanan sekarang, kulkas juga ada halal, ada cantuman halal. Jadi abghadul halal ilallah at-tolak. Tolak apa? Yang halal dibenci Allah itu at-tolak, bukan hadis sahih. Jangan dipakai. Kalau bukan hadis sahih jangan dijadikan dalil. Bisi salah ngararap ke dana dan memang bisa keliru gitu permasalahannya ya. Dengan demikian mengandung isyarat bahwa perceraian itu bukan hanya berdampak pada kehidupan suami istri tapi juga pada anak. Jelas
dampak pada anak. Tapi dampaknya itu negatif positif tergantung suami istri yang bercerai itu. Kalau suami istri yang bercerai itu bermusuhan, ada dampaknya kepada anak. Tetapi kalau yang bercerai rapi-rapi saja gitu, aman-aman saja bagi anak. Apalagi si istrinya, si ibunya sudah punya suami lagi, si suaminya sudah punya istri lagi, dan antara suami janda dengan istri duda itu rapi-rapi saja, itu bagus dan saling membantu justru. Jadi kalau nanti anaknya itu tergantung perjanjian saja. Kalau ibunya karena mau punya suami lagi tenang-tenang, jadi dibawa ke bapana ngurus anak jeung istri baru, istrinya ngurus anak jeung suami baru, itu akan aman-aman saja. Jadi dampak itu negatif positif kepada anak tetap tergantung kepada sikap orang tua yang bercerai itu. Jadi kalau tadi dampak itu bisa positif, bisa negatif. Positif kalau suami istri yang bercerai itu positif kepada anaknya, tidak saling curigai, tidak saling salahkan, tidak saling dedetkan, tidak saling gorengkan. Ngupat itu kan, gibah itu kan jelek ya dampaknya. Pokoknya punya hidung teh hoyo ngajejelek mantan suamina kepada anak, jelek itu kepada anak. Atau bapana ayo ngajejelek mantan istrina sebagai indungna, itu bukan bagus kepada anak. Malah bisa jadi anaknya jelek kedua-duanya akibat gibah, akibat menjelekkan. Makanya kalau Rasulullah SAW mengecam keras kepada gibah, itu memang ada dampak negatif. Bahkan dalam surat Al-Hujurat sama dengan memakan daging, menghina, memang menggerogoti. Jadi dampaknya ada, tapi bisa dampak positif. Dampak positifnya apa? Boga bapak dua, boga indung dua. itu dampak positif. Saya tanya kepada anaknya, kumaha itu punya bapak dua, indung dua, ya alhamdulillah enak. Jadi bisa minta bekal kedua-duanya. Ka indung, datang ka indungna boga bapak baru, datang ka bapana boga ibu baru. Bekal teh lamun teu dibere bekal ka ditu. Jadi dampak positif kepada anak. Jadi tergantung sikap dan sifat orang tua yang bercerai kepada anak itu. Jadi tidak semua perceraian itu jelek kepada anak. Dampak ada, tapi tidak semua jelek. Ada dampak positif, ada dampak negatif. Kemudian tanasubnya tematik. Kesinambungan tema keluarga dan hukum perceraian. Ayat 231 menandaskan wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna faamsikuhunna bima'ruf aw sarrihuhunna bima'ruf. Dan apabila kamu menceraikan istri-istrimu, yang dipanggil laki-laki ini ya, hai para suami, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, walaupun yang mencerai bukan hanya suami kan, tapi juga istri. Karena perceraian itu di dalam hukum Islam ada dua macam. Ada perceraian talak, ada perceraian
gugat istilahnya. Perceraian talak adalah kehendak suami, kemudian menjatuhkan talak, itu namanya perceraian talak. Kalau perceraian gugat, suaminya tidak menghendaki cerai, tapi istrinya yang bercerai, maka dia menggugat kepada suaminya. Bagaimana kalau suaminya kekeh aja nggak mau? Pan ada pengadilan, Bu. Ada pengadilan. Jadi gugat itu pertama si istri minta cerai kepada suami. Si suaminya tidak mau. Maka si istri mengembalikan mas kawin kepada suami. Supaya si suami menjatuhkan talak karena mas kawin dikembalikan. Itu namanya cerai khulu. Jadi istri menggugat, minta cerai, si suaminya kekeh teu bisa, teu mau menceraikan, maka mas kawin nu baheula dibikeun dipulangkeun ke suami. Dipulangkeun ke suami. Maka suami menjatuhkan talak karena dipulangkeun mas kawin itu. Itu namanya cerai khulu. Kekeh wae walaupun geus dipulangkeun ke suami mas kawin, enggak mau wae menceraikan. Maka di pengadilan disidangkan, di pengadilan diputus oleh pengadilan, dibatalkan, itu namanya cerai fasah. Jadi nggak bisa suami dibongkar wewenang mah aing we urusan tolak mah ada di saya. Ya tapi aing istrina geus teu betaheut, geus teu hoyong, geus teu bisa dirukunkeun, bisa jalur itu. Bahkan di Indonesia itu cerai gugatan istri lebih mudah dipraktekkan di Indonesia itu. Makanya banyak perceraian akibat gugatan istri di Indonesia itu. Di Jawa Barat itu sampai 70%-an gugatan istri. Macam-macam lah sebab penyebab nama berita nanti. Bahkan mungkin lebih kalau 2/3 itu. Ya 70 60 sekian persen, 2/3 ya. Perceraian itu diakibatkan oleh gugatan istri. Dan kalau suaminya kekeh, seperti ibu tadi katakan, kumaha aja namun suaminya kekeh, ada jalur. Ada jalur. Nah, maka di sini prinsip di dalam hukum, apabila perceraian terjadi, maka fa'amsikuhunna bima'ruf aw sarrihuhunna bima'ruf. Jadi rumah tangga nu bener secara baik atau bercerai secara baik. Jangan sampai diganggayong. Nah, ayat 232 menandaskan wa idza talaqtumun nisa fabalagna ajalahunna fala ta'duluhunna ayyankihna azwajahunna. Dan apabila kamu mencerai istri dan habis masa iddah, jangan sekali-kali mempersulit mereka, mempersulit istri. Kalau yang mau nikah lagi, jadi nikah kabatur ulah kusorangan teu, jangan sampai seperti itu. Tadi itu siang ada berita suami dianiaya oleh teman mantan istrinya. Jadi ada juga yang istrinya kekeh ngahalangan, si suaminya kekeh ngahalangan lamun aya nu bogoheun deui. Nah, itu ditekankan dalam Al-Qur'an. Jadi Quran teh berbicara
Padahal baheula ieu teh, kurang teh baheula ieu teh. Difirmankan ku Allah kepada Rasulnya kan sudah 14 abad yang lalu kan. Tapi ternyata berkaitan dengan sekarang ternyata. Jadi Quran teh ongko umurnya teh sudah 15 abad ya, 1446. Sebentar lagi 1447. Eta teh hijrah. Ari ti Al-Qur'an turun nama ditambah ditambah 13 ya. Jadi 1447 tambah 13 1460 tahun Quran turun. Itu 1460 tahun yang lalu bicaranya, tapi kok seperti Quran itu berbicara sekarang. Seperti berbicara sekarang seperti tadi. Bercerailah secara baik atau rumah tangga secara baik, jangan diganggayong seperti sekarang banyak. Perceraian itu ada cerai talak, ada cerai gugat seperti sekarang. Cerai talak, cerai gugat. Kemudian jangan mempersulit istri yang dicerai seperti sekarang contohnya. Banyak yang mempersulit istrinya bercerai. Cemburu walaupun sudah dicerai. Jadi Quran itu berbicara kekinian. Postmodern. Bukan zaman modern lagi, postmodern, setelah modern. Jadi apabila menceraikan istri-istri kamu, lalu mereka telah habis masa iddah, kalau belum habis masa iddah memang ada halangan, maka masih tanggung jawab. Tapi kalau sudah habis masa iddah, jangan sekali-kali suami menghalangi mantan istrinya untuk nikah lagi. Dia harus memberikan peluang. Dan pada ayat 233 menandaskan, ini kan tanasub atau hubungan dengan ayat sebelumnya ini yang sedang bicara. Wal walidat yurdina auladahunna haulaini kamilaini. Para ibu hendaklah menyusui anaknya selama 2 tahun penuh. Jadi kalau bercerai kemudian ada anak yang usianya belum 2 tahun, maka dipersilahkan si anak itu ikut ibunya. Tidak boleh menghalangi si suami, dipersilahkan ikut ibunya. Kumaha lamun ibunya enggak mau, ya tanggung jawab bapakna. Tapi seorang ayah tidak boleh menghalangi istrinya ingin ngurus sampai 2 tahun. Sampai usia 2 tahun. Kalau sudah 2 tahun, musyawarah. Apakah anak itu bersama ibu? Apakah anak itu bersama ayah? Tetapi tanggung jawab materi, ekonomi tetap di bawah tanggung jawab ayah. Walaupun anak itu ikut dengan ibunya. Tapi kalau urusan ekonomi, urusan harta, tetap tanggung jawab ayahnya. Jadi kalau anak itu disusui oleh ibunya, maka air susu yang diberikan kepada anak itu tanggung jawab suami. Kalau sudah 2 tahun, maka anak itu ikut ke ibunya, maka biaya hidup anak tetap tanggung jawab suami. Jadi tidak lepas. Makanya semakin sering bercerai, suami itu semakin terkuras hartanya. Bulan? Tanggung jawab kepada anak sampai usia dewasa. Wa idza balagun nikah,
sampai usia dewasa nikah. Dewasa nikah itu berapa? Tidak disebut di dalam Al-Quran. Maka usia nikah itu ditetapkan oleh undang-undang masing-masing. Contohnya di Indonesia, usia nikah perempuan berapa tahun? 17 tahun. 17 tahun. Jadi sampai 17 tahun biayanya tanggung jawab orang tua. Tapi kalau karena istilahnya usia nikah, walaupun belum 17 tahun, kalau sudah menikah, lepas. Itu tanggung jawab suaminya. Makanya kalau ibu kesel, orang tua kesel ngebiayaan anak, bubur we kawin-kawinkeun. Nyaah itu, nyaah juga ngawinkeun teh. Ya ngan capek we kudu ngurus anak we ngabiayaan, komo anakna anu tunji. Bubur we kawin-kawinkeun, aya geus kawin tanggung jawab suaminya. Cek bari pasana rek dibawa kalian cocopet ya, itu urusan suamina. Eta mah orang tua bager teh itu. Orang tua bager tapi nggak diripus sorangan. Kan tanggung jawab itu hanya kepada anak, itu gak Incu mah. Incu itu tanggung jawab bapaknya. Makanya kalau anak kita sudah punya anak, ya tanggung jawab si anaknya, si suami istri itu. Inung bapak mana? Inung urang mah pan geus ngurus inung bapana, geus ngurus bapana. Banyak ayeuna begitu kolot ngurus Incu. Baheula mah teu kaburu ngaji teh ka majelis salim teh karena ngurus anak nyakolakeun segala macam. Ayeuna teu kaburu keneh karena ngurus Incu. Kalau lamun digaji ngurus Incu tapi digaji, daripada manggil orang lain jadi pembantu ngasuh geus we ku ibu raridoeun nya biaya pembantu dibikeun untuk ke ibu. Ai batur digaji, ai ibu nu sorangan teu digaji. Tanggung jawab. Ulan nggak boleh gitu kalau ngurus mah. Pamanya anak kita sebagai incu ibuna, incu ibu diurus ku ibu, ya kita gaji ibunya. Kan gawe itu ngasuh anak orang. Jadi kalau itu digaji, itu namanya ngabadega ke orang tua. Itu bisa jadi masalah. Bisa jadi masalah. Makanya kalau rumah tangga berdasar Quran hadis mah enak, Bu. Kalau rumah tangga berdasar Quran hadis enak. Aturan-aturannya kan sudah jelas itu, tahapan-tahapannya tadi. Ngurus anak, tanggung jawab orang tua terhadap anak, urusan ekonomi. Sampai berapa balagun nikah kata Al-Quran? Sampai usia nikah. Usia nikah itu berapa? Tergantung sudah nikah atau belum. Kalau belum nikah usianya seperti di Indonesia, perempuan 17 tahun, laki-laki 19 ya. 19 tahun. Jadi kalau laki-laki 19 tahun ulah mentawai kakolot, jadi harus sudah dewasa sehingga si orang tua itu membina anaknya hidup mandiri supaya 19 tahun teh tengaripuhkeun istilahnya. Karena mereka tanggung jawab sendiri. Nah, tapi kan sekarang 19 tahun teh baru
SMA ya, tamat SMA. Jadi di situ harus ada kesadaran orang tua dengan anak itu. Makanya kata anak saya, bapak kan baheula ngurus putra-putra bapak kan sampai kuliah. Jadi ku bapak kan dibiayai cenah anak-anak bapak sampai kuliah. Nah sekarang anak-anak bapak membiayai bapak kuliah. Jadi anaknya berjanji begitu, kalau bapak mau kuliah silahkan. Kami anak-anak yang tanggung jawab katanya. Kenapa kalian tanggung jawab? Karena bapak baheula tanggung jawab terhadap anak. Nah sekarang anak-anak tanggung jawab urusan bapak. Jadi walaupun ke 72 tahun, sebentar lagi 73 usia saya, kuliah lagi saja. Kan bertambah ilmu itu enak. Bertambah ilmu itu enak. Tolak ilmu itu enak. Sampai ada profesor ketemu dengan saya, ini kok Ustaz kuliah lagi? Apa itu alasannya? Saya masih simpel aja jawab. Rasulullah SAW yalqahu Jibril. Rasulullah SAW itu ditemui Jibril sampai usia wafat, menjelang wafat, dia masih ditemui Jibril. Apa Jibril? Fayudarisul Quran. Tadarus Al-Quran, belajar sulte geus kolot oge. Sudah ilmunya hebat masih belajar. Saya juga mau nurutan Rasul. Nah, jadi ada gitu. Kalau berdasar Quran itu ada kenikmatan. Ada kenikmatan. Ya karena kita juga tidak minta ya, kalau nawaran masa nggak mau, kita orang tua ya mau aja. Jadi saling, dahulu kita bertanggung jawab, nah sekarang mereka bertanggung jawab. Apalagi kan saya mah kebetulan empat-empatnya usianya sudah di atas 40 tahun. Jadi anak empat-empatnya di atas 40 tahun usianya. Jadi sudah ada kewajiban. Jadi tanasub ayat ini tampak jelas, 3 ayat ini membentuk satu kesatuan hukum keluarga. Kalau kita lihat dengan ayat sebelumnya, ayat teu hadir sasih kamari teu kabagian buku. Oh ada. Bisi anu teu kabagian buku aya ieu 2 deui teh. Mangga. Itu Bapak Ibu di kebagian, ini satu lagi. Enggak. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Enggak. Hari ayah buku nama kan lebih, apalagi kalau Ibu sudah baca. Diskusinya nyambung ya, apalagi udah baca. Di halaman berapa sekarang? 13, 14. Abdinya tanya pembuku ini mah. Jadi ketiga ayat ini sambung menyambung, korelasi, ada hubungan, ada kaitan. Pertama ayat 231 dan 232 membahas hak perempuan selama dan setelah masa idah. Ini urusan idah. Kemudian kedua ayat 233 memperluas pembahasan ke aspek hak anak dan ibu pasca perceraian, yaitu masa penyusuan dan kewajiban suami terhadap istri yang menyusui. Sekarang D, kalau tadi tanasub dalam bidang perceraian dan tanggung jawab, sekarang tanasub hukum, perlindungan terhadap perempuan dan anak. Tanasubnya, hubungannya, korelasinya, kaitannya. Ketiga ayat ini menunjukkan
konsistensi prinsip syariah. Tidak boleh menyakiti perempuan dan anak dalam kondisi perceraian atau pasca perceraian. Jangan sampai ada yang jadi korban. Jangan sampai ada yang disakiti gara-gara perceraian. Baik suami kepada istrinya, istri kepada suaminya, suami istri kepada anak, anak kepada orang tua. Jangan saling menyakiti. Harus saling membahagiakan. Makanya doakannya semoga bahagia dimanapun anak-anak itu berada, rek ikut jeung bapana bersama ibu tiri, semoga bahagia. Rek ikut jeung ibuna bersama bapak tiri, semoga bahagia. Saling membahagiakan, doa saling membahagiakan itu kan harus dengan praktek. Ya. Kemudian nomor 2 kaitan dengan hukumnya. Ayat 233 menyatakan secara eksplisit, secara terang-terangan, secara gamblang, secara belak-belakan, la tudor walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladi. Tidak boleh seorang ibu menderita karena anak, dan tidak pula seorang ayah menderita gara-gara anak. Jadi harus dikonsep dalam rumah tangga itu saling membahagiakan. Jangan menderita gara-gara anak. Seperti tadi ibu katakan, cenah kumaha ya kudu ngurus incu. Atau anak jadi menderita ibu. Jadi menderitakan. Jadi kudu ngurus incu, ibu jadi menderita gara-gara incu. Jangan sampai, harus membahagiakan semua. Nah, incu ngurus nenek bahagia, asal berbahagia. Incu ngurus nenek, asal berbahagia semua. Dan itu anak kan, yang tanggung jawab itu anak, bukan incu. Anak yang usianya di atas 40 tahun berkewajiban mengurus ibu bapak. Dan harta yang dimiliki oleh anak yang usianya 40 tahun itu harta ayah ibunya. Baik anak laki-laki maupun anak perempuan, harta miliknya. Pokoknya gini, ibu punya anak laki-laki dan punya anak perempuan. Punya anak laki-laki, karena laki-laki itu memiliki harta hasil usaha, maka harta anak laki-laki itu milik ayah ibunya. Sekarang anak perempuan, kalau anak perempuan itu berusaha kan punya harta. Nah, hasil usaha anak perempuan itu milik ibunya. Sama, tapi hasil usaha, bukan harta dari suami, bukan. Karena kebetulan anak saya mah nu perempuan kedua anak usaha gitu. yang satu dosen, yang satu bisnis gitu. Nah, saya punya hak untuk minta kepada anak saya perempuan. Tapi anak saya yang perempuan, saya tanya, ini harta dari mana? Oh, ini usaha sendiri. Ya, itu berhak ayah dan ibu. Kalau sudah jadi milik. Kalau sudah jadi milik mah bisa. Tapi kan kadang-kadang rumah tangga anak itu macam-macam, Bu. Termasuk rumah tangga orang tua juga ya. Rumah tangga anak itu kan ada yang segala-galanya ditanggung suami. Segala-galanya ditanggung suami. Maka kalau segala-galanya ditanggung suami, anak kita yang perempuan memberi orang tua izin suami. Karena segala-galanya ditanggung suami. Anak perempuan ibu itu pokoknya tidak berbisnis, tidak apa-apa. Maka ditanggung oleh suaminya. Maka kalau mau memberi kepada orang tua harus izin suami.
Karena apa? Karena milik suami. Sebagian besar. Tetapi kalau anak ibu itu punya usaha, bisnis, punya penghasilan, maka hasilnya itu berhak orang tua. Tanpa izin suami juga karena milik sendiri. Makanya untung kalau anak kita yang perempuan juga punya usaha, punya berbisnis. Makanya saya katakan kepada suaminya, berikan itu wewenang, berikan itu kesempatan untuk berbisnis, untuk berusaha. Kenapa Pak demikian bersikeras agar istri saya, kata menantu kita, ingin berusaha supaya kalau dia mau menyumbang orang tuanya gampang, karena punya milik sendiri. Kalau milik sendiri, kalau kerja, iya, boleh karena milik sendiri. Etama kesopanan aja minta izin, tapi bukan kewajiban, bukan izin, konfirmasi. Konfirmasi. Iya, kalau milik sendiri. Iya, kalau milik sendiri. Dan si suami juga tidak boleh melarang karena itu dari milik sendiri. Kecuali kalau dari harta suami, iya perlu ada izin suami. Tapi prinsipnya di dalam ayat ini, la tudor, jangan bikin menderita, jangan membuat menderita suami gara-gara istri, jangan bikin menderita istri gara-gara suami, jangan membuat menderita suami istri gara-gara anak jangan menderita gara-gara orang tua. Jadi kebahagiaannya tetap berperan pada semua. Kebahagiaan itu keterlibatan pada semuanya. Ini menegaskan prinsip lador waladiror. Tidak boleh membuat derita orang, tidak boleh membuat derita sendiri. Itu prinsip dalam hadis. Tidak boleh saling membahayakan, yang menjadi asas dalam fikih. Jadi harus saling membahagiakan. Sekarang kalau tadi tanasub hukum, sekarang tanasub atau hubungan atau korelasi urusan sosial. Tanggung jawab bersama dan dialog. Ayat 233 menekankan unsur musyawarah antara ibu dan ayah jika ingin menyapi lebih awal dari 2 tahun. Nah, urusan persusuan aja musyawarah. Jadi walaupun tadi urusan izin bukan kewajiban, tetapi musyawarah mah harus tetap ada. Jangankan orang tua juga begini, karena ada hadis kan, anta wa maluka liwalidika, kamu dan hartamu milik orang tuamu. Rasul menyatakan demikian. Kamu diri sendiri dan hartamu hasil usaha itu milik orang tuamu. Jadi orang tua kan berhak mengambil harta anakku. Anak kita laki-laki ini, suami usaha, boga harta, diambil ku bapana. Tidak boleh dianggap mencuri. Bukan harta menantu, harta anak. Ya. Ya, itu kan makanya musyawarah tadi. Tetapi ini ditinjau dari sudut hak. Dari sudut hak, suami kita anak kita jadi suami, dia punya usaha, dia punya harta. Saya sebagai orang tua ngambil harta
anak itu anta wa maluka liwalidik, hak orang tua. Kan ceritanya mah asbabul wurud ya. Asbabul wurud historis hadis. Historis hadis itu begini, ada seorang laki-laki punya harta lebih dari kebutuhan rumah tangga. Si harta tersebut diminta oleh istrinya dan diminta oleh orang tuanya, dengan hiji. Si harta itu hanya satu, diminta oleh istri dan diminta oleh orang tua. Kan bingung. Sebagai meningkah istrikeun, meningkah orang tua keun, ka istrinya ke orang tuanya tapi ngan hiji-hijina diminta keduaan. Akhirnya dia menghadap kepada Rasul, ya Rasulullah, kumahakeun ieu teh ngan hiji-hijina. Maka Rasul menjawab, anta wa maluka liwalidika, kamu dan hartamu milik orang tuamu. Jadi jawabannya milik orang tuamu. Jadi wayahna we istri ini diminta kepada ku bapa nama pan urang mangambek istri teh no ai ka indungna dibere ai ka pamajikan teu kan gitu. Jadi harus tahu hukum. Perempuan juga anta wa maluka liwalidika. Anak sini anak anta wa maluka. Jadi lamun cucu punya harta nggak bisa kakek minta ku bapana, nggak bisa kan milik dia. Anak mah enggak. Anta itu engkau kan, wa maluka dan hartamu itu milik orang tua. Jadi lamun anak nama tuh bisa tuh orang diambil, anaknya teh direbut teh ku orang teh diurus. Benda harta penghasilan. Tapi kalau cuma tergantung kepada kesepakatan mereka. Tapi kalau anak kita sepakat anaknya hayang diurus ku kakekna, ku indungna, ku ninina, dan sepakat bagus seperti Hasan dan Husain. Kan Rasul punya anak Fatimah namanya. Fatimah itu punya anak Hasan dan Husain. Umurnya beda 1 tahun. Beda nate. Rasul itu nyaah ka incu dan teu boga anak laki-laki kan Rasul mah. Jadi ieu aya incu laki-laki ieu. Nyaah Rasul teh ka incu teh. Jadi Rasul teh henteu menta mah, cuman memperlihatkan kesayangannya. Nah, Siti Fatimah sama Ali itu sepakat ya dikasih aja ke Rasul. Dia ingin menyayangi, akhirnya Hasan dan Husain diurus oleh Rasul. Jadi kalau mereka ingin suami istrinya sepakat, silakan. Tapi tidak boleh berebut. Anak kalian ku nenek diurus, itu mah harus kesepakatan. Nah itu contohnya Hasan dan Husain itu diurusku kakek. Ya. Kalau saya mah berempat dulu kan, jadi ada kakak Kang Jalal sama Kang Yusuf sama Kang Jalal, saya dengan Saiful Islam. Karena ibu saya meninggal ketika Saiful Islam umur 3 tahun, saya umur 6 tahun, kan meninggal. Nah, karena ibunya meninggal, jadi eueuh nu ngurus lah. Maka sepakat Kang Yusuf sama Kang Jalal diurus ku nenek kakek dari ibu. Sedangkan saya dan Saiful Islam diurus oleh nenek kakek dari ayah. Dibagi 2. Jadi saya mah didikan nenek kakek dari ayah dengan Saiful Islam.
Kalau Kang Yusuf sama Kang Jalal didikan Haji Darwis namanya, dan Ibu Syafa'ah dari ibu, nenek dari ibu. Jadi makanya kalau perbedaan karakter itu wajar aja. Didikannya beda gitu. Didikan lingkungan. Karena ditinjau dari sudut ekonomi, nenek kakek dari ibu itu lebih kaya. Itu sawahnya hektaran, hewan ternak juga banyak. Gitu. Kalau dari ayah mah tidak begitu kaya, tapi didikannya hebat gitu. Didikannya hebat itu yang dirasakan. Jadi kalau dari kecil itu diwarah bisnis itu ya wajar. Ya. Jadi ketika saya sekolah di SD aja sudah bisnis, sudah dagang, cari duit. Itu dia karena karakter didikan. Jadi itu urusan itu, Bu. Jadi eta mah harus berdasar kesepakatan. Ada yang dasarnya kesepakatan, ada yang dasarnya hadis ya Ustaz ya. Iya. Jadi itu harusnya jelas seperti tadi. Ini mendahulukan ibu daripada istri. Si istrinya tuh harus tahu betul ini loh. Iya, betul. Hadisnya begitu. Ada jealousy Ustaz, ada kecemburuan seperti kenapa sih? Iya. Ada dahulukan, ada nanti. Tapi kalau ada hadisnya menurut saya baru tahu itu ada hadis Ustaz. Iya. Makanya hadisnya ada. Jadi kesepakatan itu praktek ya, harus kesepakatan, tetapi dalilnya ada. Jadi kalau orang tua minta kepada anak itu ini dalilnya. Jadi punya hak. Makanya si istri teh kalau bersikeras ulaheun ada dalilnya gitu. Ada keharusan. Tapi tetap prinsip la tudor, jangan membikin derita, jangan membikin madorot, jangan membikin sedih gitu. Harus membahagiakan. Tapi kalau masing-masing tahu dalilnya kan tidak akan marah. Tidak akan marah. Jadi kalau si istri juga tidak akan marah kalau ternyata suaminya itu membantu orang tua karena tahu dasarnya. Makanya yang begini-begini saya tulis di dalam buku itu supaya jelas, supaya ibu-ibu, bapak-bapaknya membaca dan juga dijadikan dasar. Makanya selalu saya tulis dan sekarang juga saya terus-menerus menulis itu. Jadi kalau ibu-ibu ingin tahu tulisan saya itu bisa dilihat di Google Scholar, namanya HU Saifuddin. Itu ratusan buku saya. Hanya ada yang dibagikan di sini, ada yang bagikan di situ, ada yang bagikan. Jadi setiap bulan ini saja dari Ramadan itu 5 buku terbit dari bulan Ramadan sampai sekarang, belum lagi yang lain-lainnya. Itu adalah tanggung jawab bersama tentang dialog. Jadi karena sudah jam 3 kita akhiri, insya Allah tahun depan kita lanjutkan bagian Kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu masih sakit? Masih Di rumah ya? di rumah. Ustaz,